Saya Lady Elvemia Oyu, saya dari jurusan Sastra Inggris, kelas dasar filsafat A. Saya akan mereview buku Homo Deus dari Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis buku terlaris New York Times, yang terkenal dengan buku Sapiens, yang fenomenal di dunia internasional. Kini kembali dengan sebuah buku yang sama-sama asli, menarik, dan provokatif. Ia mengubah fokus bahasannya dari awal mula Homo sapiens ke masa depan umat manusia dan upaya manusia untuk mengubah dirinya menjadi dewa. Manusia telah berhasil melakukan hal yang mustahil dan mengendalikan kelaparan, wabah, serta perang. Ini mungkin tampak sulit diterima, tetapi seperti yang Harari jelaskan dalam gaya khasnya, menyeluruh namun memukau. Kelaparan, wabah, dan perang telah berubah dari kekuatan alam yang tak dapat dipahami dan tak terkendali menjadi tantangan yang bisa dikelola. Untuk pertama kalinya, lebih banyak orang mati karena makan terlalu banyak daripada makan terlalu sedikit. Lebih banyak orang meninggal karena usia tua daripada oleh penyakit menular. Dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri daripada dibunuh oleh tentara, teroris, dan penjahat atau gabungan ketiganya. Lalu apa yang akan menggantikan kelaparan, wabah, dan perang di agenda utama manusia masa kini? Sebagai dewa buatan sendiri di bumi, apa yang akan kita tentukan? Dan pencarian apa yang akan kita lakukan? Kita akan dihadapkan pada dua pertanyaan mendasar. Kemana kita akan pergi dan bagaimana kita melindungi dunia yang rapuh ini dari kekuatan destruktif kita sendiri. Inilah tahap evolusi manusia berikut. Inilah Homo Deus. Yang pertama, The New Human Agenda, Part 1, Homo Sapiens Conquers the World. Yang kedua, The Anthropocene. Yang ketiga, The Human Spark. Part 2, Homo Sapiens Give Meaning to the World. Yang keempat, The Storytellers. Yang kelima, The Odd Couple. Yang keenam, Modern Covenant. Yang ketujuh, The Humanist Revolution. Part ketiga, Homo Sapiens Lose Control. Yang kedelapan, The Time Bomb in the Laboratory. Yang kesembilan, The Great Decoupling. Yang kesepuluh, The Ocean of Consequences. Yang ke-11, The Data Religion. Notes, Acknowledgements, Image Credit Index. Bagian pertama buku ini membahas hubungan antara sapiens dan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lainnya. Bagian kedua buku ini, Homo Deus menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapiens di milenia terakhir dan pada apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makanan dan otoritas. Apa implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua? Bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia? Bagaimana ketiga dari buku ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21 berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia
Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan bagaimana pencarian untuk keabadian. Kebahagiaan dan keilahian mengguncangkan fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan. Apa tanda-tandanya? Jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia, apa yang mungkin terjadi? Sama seperti buku pertamanya, Sapiens: The Brief History of Humankind, Harari juga memiliki kemampuan yang luas dalam membuka topik bahasan Homo Deus. Narasinya yang menggiring arah pikiran kita tak jarang diakhiri dengan kalimat pertanyaan, untuk memancing lebih banyak lagi rasa keingintahuan dan fokus yang mendalam. Selain fakta-fakta ilmiah, Harari juga mengaitkan pemaparannya yang sukar dibantah dengan berbagai sudut pandang sebuah paham atau religi. Secara psikologis, kita pun seakan selalu diberitahu jawaban yang argumentatif oleh penulis atas keraguan kita kepada topik-topik yang bahas. Homo Deus jelas dimaksudkan dalam sebagian buku yang berisi ramalan masa depan, tetapi lebih menyerupai gambaran kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Isi buku Homo Deus terasa mengguncangkan pikiran dan mengerikan. Masa depan umat manusia di tengah kemajuan teknologi yang tak terbendung bisa sangat mengerikan jika salah jalan. Sisipan cerita-cerita dan humornya juga masih terasa di buku Homo Deus. Sama seperti buku pertamanya, Sapiens begitu bahasan topik yang dijelaskan dari sudut ilmu biologi, misalnya yang saya kutip di bawah ini. Di setiap akhir bab selalu ada paragraf yang menyimpulkan sedikit tentang topik yang baru dibahas di bersangkutan, ditambah informasi topik yang akan dibahas di bab selanjutnya. Bagian terbaik lainnya dari buku ini adalah isinya yang selalu mengajak kita berpikir dan merenungkan tentang berbagai hal penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia. Kalimat-kalimat yang penting perlu untuk dikutip dan digaris bawahi. Apa yang disampaikan Harari menyadarkan kita akan kemungkinan masa depan umat manusia. Hal-hal yang tak masuk akal perlahan terasa mungkin untuk jadi kenyataan. 3 hal terpenting yang dibahas Harari dalam Homo Deus adalah humanisme, kekuatan data, dan manusia super. Banyak teori hasil pemikiran para ilmuwan yang dimunculkan juga oleh Harari di bukunya. Cerita-cerita tentang hasil penelitian ini sangat menarik untuk disimak. Di tiap akhir bab selalu ada paragraf yang menyimpulkan sedikit tentang topik yang baru dibahas di bab bersangkutan, ditambah informasi topik apa yang akan dibahas di bab selanjutnya. Bagian terbaik lainnya dari buku ini adalah isinya yang selalu mengajak kita berpikir dan merenung tentang berbagai hal penting dalam sejarah dan masa depan umat manusia. Selain gambar-gambar pelengkap di buku Sapiens pun demikian, isi buku tak melulu paragraf berisi tulisan, tapi kadang berbentuk poin-poin atau skema. Bagi saya, buku kedua Yuval Noah Harari ini sama bagusnya dengan buku pertamanya, Sapiens. Gaya menulis Harari yang cerdas, hidup sederhana, humoris, dan mampu memprovokasi pembaca adalah modal utama dalam menarik begitu banyak pembaca hingga ide-ide inti yang ia sampaikan di Homo Deus bisa diterima oleh banyak orang. Banyak sekali pujian yang diberikan oleh para reviewer baik di Amazon maupun di Goodreads untuk buku ini. Meski hampir setengah lebih bab dalam buku sebenarnya semacam pergaulan buku Sapiens, Homo Deus tetap tidak kehilangan
esensinya karena fokus bahasanya yang berbeda dengan buku pertama Sapiens membahas histori umat manusia. Homo Deus membahas prediksi masa depan manusia, tetapi hati-hati bagi yang tidak tahu mungkin saja akan merasa kecewa karenanya. Soal benar tidaknya masa depan kita umat manusia akan terlihat akan seperti apa yang diprediksi oleh Harari. Itu tidak menjadi soal sebab seperti kata penulis, justru aksi saat inilah yang terpenting bagi kita semua, agar jangan sampai umat manusia di masa depan mengalami kehancuran. Apa saja yang harus kita lakukan, berarti itu semua juga diberikan gambaran solusinya oleh Prof. Yuval Noah Harari di Homo Deus. Saya akan membahas seputar fisik buku dan desainnya. Bagi saya, desainer cover buku ini menarik sekali, sederhana tapi terkesan elegan. Dominasi hitam dengan tambahan warna putih dan merah, ini rasanya cocok pula dengan bahasan penulis di buku ini yang menyimpan kengerian. Masa depan manusia. 3 bagian utama buku dipisahkan oleh satu halaman khusus yang bertuliskan part 1, part 2, dan part 3. Di bawah tulisan masing-masing part, ada beberapa pertanyaan yang mewakili inti pembahasan di bab tersebut. Di sini saya akan memperkenalkan siapa Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari adalah sejarawan dan penulis asal Israel. Dia juga seorang profesor di Departemen Sejarah di Hebrew University. Publikasi awal Harari berkaitan dengan apa yang ia gambarkan sebagai revolusi kognitif yang terjadi kira-kira 50.000 tahun yang lalu, ketika Homo sapiens menggantikan spesies Neanderthal lalu menggambarkan keterampilan bahasa dan membangun masyarakat yang berstruktur. Kemudian naik tingkat sebagai predator puncak. Buku-bukunya yang baru-baru ini dipublikasikan lebih berhati-hati. Ia membahas konsekuensi bioteknologi futuristik di mana makhluk hidup dilampaui oleh ciptaan mereka sendiri. Yuval Noah Harari mengingatkan dan mengatakan Homo sapiens as we know them will disappear in a century or so. Buku yang berjudul Sapiens: A Brief History of Humankind diterbitkan di Hebrew tahun 2011, lalu di Inggris pada tahun 2014. Sejak itu, buku Sapiens telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Buku ini meneliti seluruh sejarah manusia, dari evolusi Homo sapiens di zaman batu hingga revolusi politik dan teknologi abad ke-21. Sapiens, edisi bahasa Ibrani, menjadi buku terlaris di Israel dan menghasilkan banyak minat baik di komunitas akademik dan di kalangan masyarakat umum. Mengubah Harari menjadi selebriti. Klip video YouTube dari ceramah Harari tentang sejarah dunia telah dilihat oleh puluhan ribu orang Israel. Buku Homo Deus: A Brief History of Tomorrow diterbitkan pada tahun 2016, menguji kemungkinan masa depan Homo sapiens. Premis buku tersebut menguraikan bahwa di masa depan, umat manusia cenderung melakukan upaya signifikan untuk mendapatkan kebahagiaan, keabadian, dan kekuatan seperti Tuhan atau manusia super. Buku terbaru Harari berjudul 21 Lessons for the Century dan lebih berfokus membahas apa yang terjadi saat ini. Buku ini diterbitkan pada 30 Agustus 2018. Harari 2 kali memenangkan Lonsky Prize untuk kreativitas dan orisinalitas pada tahun 2009 dan 2012.
Pada tahun 2011, ia memenangkan Society for Military Histories Mankato Award untuk artikel yang luar biasa dalam sejarah militer. Pada 2012, ia terpilih menjadi militer, dan pada 2012 ia terpilih menjadi Young Israeli Academy of Sciences. Buku-buku Yuval Noah Harari, 21 Lesson for the 20th Century 2018, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow 2016, Sapiens, A Brief History of Humankind 2014, The Ultimate Experience, Battlefield Revelation and the Making of Modern War Culture 2008, Special Operation in the Age of Chivalry 2007. Jadi saya merekomendasikan buku ini untuk pembaca yang mencari buku referensi tentang masa depan umat manusia, kemajuan teknologi, khususnya artificial inteligensi, manusia super, dan kekuatan data yang dibahas secara ilmiah dan dari berbagai bidang ilmu, diantaranya biologi dan histori. Kemudian dilengkapi dengan gambar penunjang, teori ilmiah beserta perdebatannya. Semua informasi bersumber dari data yang valid, gaya bahasa santai dan luwes hingga enak dibaca dan mudah dipahami. Buku ini juga memiliki pesan yang penting untuk kita umat manusia. Judul buku Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, dan penulisnya ada Yuval Noah Harari. Jenis buku non-fiksi sejarah, penerbit Vintage Publishing, tahun terbit 2017, dan jumlah halamannya 528 halaman, dimensi buku 19,60 x 12,90 x 5,00 cm. Perlu kita ingat juga bahwa Harari memberi catatan yang ditulisnya berulang-ulang bahwa Homo Deus bukanlah sebuah buku untuk menyampaikan profesi, only probability, bukan kepastian atau ramalan, melainkan kemungkinan. Catatan demikian tentu saja cara berkelit yang tidak cukup meyakinkan untuk menutupi suasana muram di balik rangkaian penjelasan yang mengalir dengan gairah. Pada esensinya, dia mengulang kembali cerita lama tentang tragedi manusia. Homo sapiens di abad ke-21 adalah Icarus, putra Daedalus dalam mitologi Yunani, dengan sayap baru berlapis silikon, terbang penuh semangat mendekati matahari. Dalam tulisan singkatnya yang juga menghentak The End of History, dia menjelaskan bahwa sejarah pertarungan gagasan untuk mencari bentuk masyarakat ideal telah berakhir dengan kemenangan ide liberal dan sistem demokrasi. Fukuyama dan Harari, apakah setiap penulis dengan pendekatan yang sama melihat gerak sejarah lewat satu atau dua faktor fundamental dan kemudian mencari the end of point of anything harus selalu berakhir dengan muram dan kelam? Hegel sendiri, filsuf Jerman 2 abad silam yang mengawali pendekatan semacam ini, berkata bahwa the owl of Minerva hanya mungkin mengembangkan sayap setelah terbenamnya matahari. Akan tetapi kalau dengan itu semua kita kemudian meloncat terlalu jauh lalu menyimpulkan bahwa
itulah the end of point yang akan mengubah peradaban, termasuk membelokkan pola evolusi panjang manusia yang terjadi sejauh ini. Semua itu saya kira hanya membuktikan satu hal, sang penulis sudah memiliki pendapat sendiri dan kemudian mengambil setiap fakta yang ada, memerasnya dan menyeleksikannya di prove his or her point. Terhadap Hirari mungkin itulah yang kita katakan ketika menutupi halaman terakhir Homo Deus. Terima kasih.